Oke, selamat sore ya. Kita mau mereview, ini adalah produk baru. Ya, produk dari Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Apa yang baru? Ya, ini adalah tipe H4 ya. Ini adalah LED tipe H4 produk dari Juragan Lampu ya. Yang original dulu saya bilang ya, selalu yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas di LED-nya ya. Jadi hati-hati produk palsu ya. Saya selama ini belum pernah menjual di TikTok Shop ya. Kemarin saya buka-buka TikTok di marketplace TikTok kan dilayani oleh Tokopedia. Wah, saya search tipe H4 JL3, tipe H4 JL55. Ternyata ada yang menjual loh ya. Nah, saya nggak tahu itu benar produk saya atau bukan, tetapi dia menggunakan foto saya dan harga LED-nya dijual 2 kali lipat ya. Saya nggak tahu itu dia ngambil dari mana atau dia memang istilahnya apa sih zaman sekarang, afiliator atau reseller ya, atau dropshipper atau apapun itu, saya nggak tahu. Bebas-bebas aja sih ya, mau menjual produk saya dengan harga yang lebih tinggi atau gimana pun terserah ya, selama itu produknya original ya it's okay, nggak masalah ya. Nah, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya. Anda bisa order melalui WhatsApp saya di 0898 269 3838. Nanti ini mau Anda order di Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee bisa, nanti kita berikan linknya ya untuk Anda order. Nah, ini adalah tipe terbaru ya, produk dari Juragan Lampu Jungki Wenas. Ini yang kita review saat ini adalah H4. Kita mempunyai tipe-tipe lain juga ya, seperti H7, H11, H8 ya, pokoknya lengkap lah ya. HIR 2 juga ada. Nah, ini adalah tipe H4. Apa sih keunggulan dari tipe ini dulu ya? Selalu saya bilang LED saya harus bisa adjustable. LED yang terbaru ini bisa adjustable 360 derajat, ditarik maju dan didorong mundur. Jadi LED ini bisa ditarik maju dan didorong mundur ya. Anda bisa mentokin, Anda bisa putar ya, 360 derajat ya. Oke, bisa ditarik maju dan didorong mundur. Nah, versi-versi LED sebelumnya kita punya hanya bisa diputar ya, tidak bisa didorong maju dan ditarik mundur. Nah, LED ini kita tambahkan kelebihannya adalah bisa ditarik maju dan didorong mundur. Nah, seperti biasa ya, selalu saya menjual LED yang anatominya sama seperti halogen. Itu wajib anatominya seperti halogen. Tujuannya apa? Supaya cut off-nya sempurna. Supaya cut off-nya sempurna sama seperti halogen, tidak menyilaukan lawan arah. Ya. Nah, makanya ini terdapat payung ya, payung. Nah, ini halogen terdapat payung, ini juga terdapat payung. Nah, payungnya ini merupakan anatominya 1:1 dengan halogen, yaitu ini. Ya, jadi payungnya bukan merupakan daging lebih dari bodi aluminium, tetapi merupakan payung yang dibuat dan ini bisa dilepas. Ya, ini terdapat obeng. Kita bisa lepas, kita bisa setting, kita bisa kalibrasi, kita bisa tekuk ulang. Ya, nah ini ada obeng, bisa dibuka, kita bisa setting. Ya, nah ini anatominya sama. Nah, inilah bentuk barangnya. Inilah ya bentuk barangnya. Nah, payung ini anatominya sama dengan halogen ya. Nah, anatomi sama jadi bisa cut off-nya bagus ya. Dan ininya tipis pipih ya, sesuai dengan halogen. Kenapa kita berpatokan pada halogen? Karena reflektor mobil Anda ya, ini namanya reflektor. Nah, reflektor mobil Anda ini ya lahir menggunakan halogen. Pakai halogen cut off-nya pasti bagus. Nah, sedangkan kalau Anda pakai LED, kalau cut off-nya tidak bagus, yang salah siapa? Yang salah LED-nya atau reflektornya? Ya, yang tentu yang salah LED-nya. Ya. Jadi, banyak orang di pasaran atau banyak orang di luar, bengkel sekalipun ya, dia pasang LED kemudian disetel. Disetel apanya? Pakai obeng, diputar-putar, diturunin. Itu adalah salah besar. Karena kenapa? Reflektornya nggak salah. Yang salah adalah LED-nya. Nah, makanya LED-nya
harus bisa menyesuaikan anatomi dari halogen. Karena reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Ya, jadi di situ dulu Anda harus paham. Nah, LED ini didesain anatominya sama, ya. Nanti kita bisa buktikan. Jadi saya tidak asal ngomong. Jadi kalau zaman sekarang ya lagi rame soal overclaim mengenai skincare ya, niacinamide atau apa hidrok apalah bahan-bahan kimia tersebut katanya tidak ada kandungannya di dalam skincare tersebut ya, diklaim 3%, ternyata hanya ada 0,1%. Nah, itu namanya overclaim. Nah, kita tidak mengoverclaim. Jadi kita ngomong apa adanya. Ini anatominya sama seperti halogen. Nanti kita bisa buktikan ya. Kita bisa buktikan. Jadi kalau Anda penjual skincare, kalau di dalam kandungannya ada 1%, ya Anda harus bisa buktikan dengan uji lab. Kita juga bisa uji lab ya. Uji labnya nggak usah bawa ke Badan POM atau kemana-mana, kita bisa buktikan sendiri ya. Jadi LED yang Anda beli adalah sesuai dengan harga yang Anda beli. Ya, saya tidak overclaim atau saya tidak ngomong sembarangan. Oke. Jadi anatomi sama seperti halogen cut off-nya. Nah, yang lebih penting lagi dari LED ini 70 watt, Bro. Jadi naiknya tinggi banget. Ya. 64, sekian, jadi sekitar 70 watt lah. Sebenarnya klaimnya 70 watt, tapi terbaca di wattmeter saya 64,1, jadi 65 watt lah. Jadi LED ini terang banget bro, 65 watt ya. LED ini speknya sebenarnya kita buat di atas tipe JL45 ya. Nah ini kalau Anda tahu LED kita ya tipe JL45 ini sebenarnya sudah legend ya, banyak banget kita jual, dia 24 volt bisa. Jadi pokoknya enak lah itu LED. Cut off sama seperti halogen. Jadi sebenarnya LED yang baru ini adalah upgrade tipe dari JL45. Apa yang di-upgrade? Waktu itu adalah ini dari versi Cree XHP50 second generation. Ya, kita upgrade chip bagian low beam-nya. High beam tetap menggunakan XHP50 second generation. Nah, sekarang kita upgrade dua-duanya chipnya. Ya. Dua-duanya chipnya di-upgrade menggunakan sekarang yang segmennya lebih gede. Ya, dulu kecil, sekarang segmennya lebih gede. Jadi luasan chipnya lebih gede. Ya, dibandingkan versi JL45. Makanya wattnya naik. Ini 45, sekarang ini 65. Kira-kira seperti itu. Nah, dulu teknologi penarikan panasnya adalah double cooper PCB, ada heatsink, ada kipas. Nah, karena wattnya naik menjadi 65, 70, harus menggunakan satu buah single heat pipe. Kemarin saya ditawarkan menggunakan double heat pipe. Saya bilang kalau double heat pipe ini berefek menjadi gendut. Menjadi gendut, bayangan gelapnya nanti makin besar. Nah, saya keberatan di situ. Nah, makanya saya bilang udah single heat pipe aja ya waktu didesain, waktu dibikin ya. Nah, jadi efeknya apa? LED ini nggak pakai bayangan gelap, bro. Bayangan gelap LED ini tuh hampir tidak ada ya, tuh. Tipis banget, hampir tidak ada ya. Nggak ada tuh bayangan gelap ya. Jadi kita ngejar tanpa bayangan gelap. Kenapa? Supaya outputnya padat. Nah, saya punya juga tipe JL55 juga itu tanpa bayangan gelap ya. Nah, ini juga tanpa bayangan gelap. Nah, sedangkan kalau yang versi ini masih ada bayangan gelapnya ya. Walaupun tipis bayangan gelap tetapi kelihatan besar lebar tuh ya. Kelihatan besar lebar. Nah, sedangkan yang terbaru sudah diperbaiki tanpa bayangan gelap. Nah, makanya ini speknya udah lebih tinggi lagi dibandingkan versi yang sebelumnya. Ya, JL65 lah akan kita katakan ya. 65 watt untuk versi H4-nya. Kalau versi yang single beam-nya H11, H7 mungkin 75-an ya wattnya. Nah, ini 65 karena dia double low beam dengan high beam jadi satu bolam. Ya, jadi ini adalah versi terbaru ya. Kita sedikit review, nanti kita lanjutkan reviewnya lebih panjang lebar sekalian. Mungkin ada dari Anda yang tertarik mau upgrade bohlam ini, silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838.
Ya. Jadi upgrade dari versi JL45 ke JL65 ya. 65 watt. Apa yang di-upgrade adalah chipnya menjadi lebih besar dibandingkan yang versi sebelumnya. Jadi wattnya besar. Putarannya 360 derajat, bisa ditarik maju, dorong mundur. Versi lama tidak bisa. Sama ya, selalu saya bilang saya nggak mau pakai driver. Supaya kenapa? Tinggal colok soket ya, supaya Anda nggak ribet pakai driver pakai kotak-kotak, jadi tinggal pasang ya. Nggak storing, udah pasti saya paling nggak mau jual LED yang storing. Kenapa? Karena saya dari teknik elektro ya. Saya walaupun S1 tetapi kita kuliah dengan benar dan saya paham apa yang namanya storing ya. Karena kita di elektro-telekomunikasi itu belajar yang namanya pemancar. Kenapa bisa storing? Kenapa bisa mengganggu ya sekitar, dan apa dampaknya? Nah, kalau LED ini storing mengganggu kerja elektronik di mobil Anda seperti sensor-sensor, tentu mobil Anda jadi jalannya nggak benar, ya terganggu lah istilahnya seperti itu ya. Jadi udah pasti tidak storing. Tanpa bayangan gelap, tidak storing, LED spek ini sangat tinggi ya, 65 watt loh. Kita jual, harga jual nggak bisa naik. Harga jual sama, ya mau nggak mau, yang versi JL45 ini mau nggak mau kita diskon harganya, kita turunkan, keluarlah yang baru, yang versi terbaru. Harganya nggak bisa naik ya. Kalau kita jual naik, orang ribet ya. Nah, sampai ada yang WA saya begini ya hari ini nih. Kok saya nyium bau angus ya, ada yang bakar sampah. Om, saya komentator pertama nih di video Om JL55, sudah subscribe juga. Om mau tanya harga bola LED yang Om punya ada nggak harga di bawah 500.000 sepasang jenis H4 untuk mobil jadul Mika bergambar tapi terangnya mantep Om. Tolong buatkan dong Om untuk kaum duafa alias mendang-mending Om daripada beli pasaran LED yang nggak jelas. Tolong dong Om hitung-hitung beramal. Waduh, saya bukan yang nggak mau beramal ya. Udah banyak banget. Karena kita beramal nggak usah dipamerin ya. Jadi jangan seperti konten kreator kita mau memberi tetapi kita divideokan. Kita di sini bukannya mau menyombongkan diri atau mau flexing atau mau apa. Ya kalau LED-nya bagus kita bilang bagus, ya bilang jelek bilang jelek. Tapi memang ada harga, ada kualitas ya. Gimana yang ngomongnya ya? Jadi ya ada harga, ada kualitas lah, sesuai dengan spesifikasi lah. Kalau nggak bagus kita nggak mau jual ini LED ya. Jadi ini udah yang terbaru. Nah kita langsung aja deh bahas mengenai pola cut off reflektor. Nah LED ini anatominya 1:1 dengan halogen. Nah kita demokan dulu. Ya kita demokan dulu. Ini adalah halogen H4. Kalau kita nyalakan ya, reflektor H4 itu terdapat pola. Ini pola garis itu memang kita yang garisin, tetapi aslinya ada patahan di reflektor. Di mobil apapun Anda mau cari expander, mobilio, Avana ada. Ya bukan saya yang bikin, tapi pabrik mobil yang bikin. Nah kita kasih lihat, kenapa saya spidolin supaya Anda lebih terlihat di kamera, karena kalau nggak kelihatan. Ya, nah ini kita nyalakan, Anda lihat, sinar ini tidak melebihi garis, tidak melebihi garis. Ya, yang bagus adalah pas, yang penting tidak melebihi. Ya, nah Anda lihat halogen H4. Halogen H4 itu tidak menyilaukan, tetapi ada cut off-nya, pasti karena reflektor atasnya pas, ya tidak melebihi lah. Oke. Nah, sekarang kita pasang ini LED. Ya, kita lepas dulu ininya. Nah, ini udah dilepas. Nah, kita pasang dulu nih kaki tiganya ke reflektor H4 nih. Nah, seperti ini dipasang. Klipkan, pasang karet, baru bola masuk. Nah, ini kan kita hanya buat demo. Nah, kita kasih lihat nih. LED ini bisa adjustable nih. 360 derajat. Jadi Anda bisa pasang begini, pasang begini, pasang begini, bebas. Tetapi ada aturannya, bro. Ya, nggak sembarangan. Aturannya bagaimana? Nah, kita kasih lihat. Nah, kalau Anda memasang begini, bisa, tapi kurang pas. Tetapi bebas. Karena masing-masing orang sukanya gimana. Contohnya nih, ya, saya kasih contoh. Ada orang demen pakai celana kedodoran. Tapi ada demen orang pakai celana straight. Nah, itu kan berbeda. Nah, yang benar, yang sempurna adalah sebenarnya mestinya ngepas. Ngepas. Tetapi ada orang yang demen agak begini. Ada orang demen agak begini, bebas. Apa efeknya? Ya Anda bisa praktek sendiri. Nanti buat Anda yang sudah beli, nggak paham, Anda bisa WhatsApp saya tuh di 0898 269 3838 kita pandu gitu ya. Kadang-kadang saya sudah yang JL45 waktu praktek masang, Pak saya bilang jam 11 aja lebih bagus, tapi dia bilang
kurang Pak 11.30 aja. Nah, itu bebas ya. Intinya adalah LED ini adjustable ya, tidak melebihi garis pola cut off reflektor ya, tidak melebihi garis pola ya. LED ini sebenarnya melebihi sedikit garis pola devalutnya. Kenapa? Karena chipnya besar ya. Chipnya ini besar nih, lebar ya, setengah sentian. Kalau yang versi dulu 0,4, jadi 1 mili beda ya. 1 mili beda ya, jadi lebih besar. Jadi kita bikin agak pas di garis pola ya, agak pas nih. Jatuhnya pas banget, mepet. Kenapa? Supaya hasilnya semaksimal mungkin. Jangan kurang dong. Kalau kurang rugi Anda. Kalau pas itu bagus ya, makanya kita bikin minta pas. Nah, untuk mobil Anda ya, makanya sesudah order kirimkan foto depan reflektornya supaya kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi ya, seperti itu. Oke ya, jadi saya bisa buktikan bahwa LED ini nantinya tidak akan menyilaukan lawan arah karena dari sisi cut off-nya tidak melebihi garis pola reflektor. Oh iya, tadi saya nggak demoin waktu high beam-nya. Nggak apa-apa ya, intinya ini adalah perkenalan tipe JL65 H4 terbaru, produk dari juragan lampu Jungki Wenas. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Harga jualnya nggak bisa naik bro, begitu-begitu aja ya. Padahal kita sudah upgrade banyak loh ya dibandingkan versi JL45. Jadi sebenarnya ini LED itu merupakan upgrade ya, dari versi ini ke sini, upgrade. Nah, awalnya bodinya mau kita samain ya, mau kita samain warna merah hitam supaya ngejreng, tapi waktu itu ada orang yang protes, Pak jangan warna merah jelek katanya. Ya oke lah, kita netral. Kalau kasih warna hitam juga kelihatannya kurang ya, abu-abu lah, silver lah, netral. Nah ini jadi barangnya ya. Jadi sama speknya ya, cuman di upgrade wattnya menjadi lebih besar. Anda bisa lihat kabelnya sama ya, di upgrade apanya, drivernya dan chipnya. Oke ya, jadi tipe terbaru ya H4, wattnya besar sekali dan dia stabil udah pasti ya, tidak storing, tanpa bayangan gelap, adjustable, wattnya besar, cut off sempurna seperti halogen, anatomi sama seperti halogen saya jamin ya. Jadi sebenarnya ini adalah LED perbaikan dari tipe JL45 dengan JL55 dikawinkan jadilah dia ya. JL45 dengan JL55 dikawinkan, perbaikannya adalah dia ya. Ini wattnya besar tanpa bayangan gelap. Kalau JL55 kan tanpa bayangan gelap, ini ada bayangan gelap ya. Jadi dikawinkan jadilah ini, wattnya besar tanpa bayangan gelap, tanpa driver ya, sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik ya. Oke, silakan WhatsApp 089826938838 ya. Sekali lagi saya bukannya tidak sih, saya belum menjual di TikTok Shop ya. Kalau ada yang menjual di TikTok Shop dengan harga lebih mahal, kasihan lah Anda beli di sana ya. Ya nanti kita update pelan-pelan lah jualan di TikTok Shop. Karena kalau saya bikin video begini, kita upload ke TikTok Shop itu nggak bisa, ada nomor telepon bro ya, nggak boleh kita majang-majang begini ya, nyebut-nyebut nomor handphone apa, dibilang pelanggaran. Kalau di YouTube kan bebas, di Instagram, Facebook bebas ya, di TikTok doang ketat. Kita masang kardus seperti ini ada nomor teleponnya juga nggak boleh. Sebenarnya Shopee juga nggak boleh ya. Tapi di TikTok lebih ketat karena dia menggunakan AI apalah, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya sekali upload pokoknya di take down sama dia. Dan take downnya nggak kira-kira bro, langsung pelanggaran 2 hari nggak boleh posting ya, 2 hari 3 hari nggak boleh posting. Jadi TikTok Anda nge-freeze gitu ya. Jadi ya saya masih jualan di YouTube lah. Tapi kalau videonya diupload ke YouTube ya, bukan ke TikTok. Ya, saya sih nanti pelan-pelan lah bikin video di TikTok yang tanpa background ini ya. Karena kalau ada beginian nggak bisa masuk. Nah, buat Anda yang mau jualan di TikTok ya bolehlah ambil barang sama saya, Anda jual di TikTok lah ya. Ya kita hitung-hitung bantu Anda untuk jualan ya, karena zaman sekarang kan lagi sepi ya. Semua orang sepi kena dampak. Ya hitung-hitung bantu-bantulah cari rezeki ya. Oke, terima kasih.